Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Engkau yang setia. Dan saat ini juga kami rindu firman-Mu menguatkan kami kembali. Kami selalu juga setia kepada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau pada siang ini kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Saya langsung buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Ibrani pasal 2 ayat 6. Kita mulai ayat 5 aja nggak apa-apa. Ayat yang kelima. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini loh. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ya, saya berhenti sampai sini. Saya berikan tema pada pagi hari ini adalah kita mengalami perubahan karena Dia mengingat dan karena Dia memperhatikan. Kita sambung terlebih dahulu di dalam Mazmur 144 ayat yang ketiga. Ini yang dikatakan nas Alkitab yang dikutip dalam Ibrani. Mazmur 144 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Jadi perubahan yang Yesus ingin lakukan dalam hidup ini akan terjadi
apabila kita mau datang dan percaya dan juga memiliki iman yang benar. Renungan beberapa saat lalu merupakan satu seri yang di mana Yesus ingin merubah kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Dan temanya adalah Jesus changes everything. Yesus sanggup merubah segalanya. Asal kita mau datang dan percaya. Asal kita memiliki iman yang benar. Maka di dalam Yohanes 6:35 dikatakan, "Akulah roti hidup itu. Maka barang siapa yang datang dan percaya, maka perubahan terjadi. Maka mereka akan menerima hidup yang kekal, memiliki roti hidup itu. Dan siapa yang datang kepada Dia, perubahan itu juga terjadi, yaitu dalam Kisah Rasul 13 ayat 39. Maka kita akan memperoleh pembebasan. Yang terikat, terbelenggu, terbebas semuanya. Bahkan bukan hanya pembebasan yang terjadi, maka engkau juga menghasilkan buah-buah. Di dalam Roma 6:22. Bahkan juga ketika kita percaya di dalam Dia, memiliki iman, datang di dalam Dia, percayamu ini menghasilkan kerja kuasa Allah. Kekuatan kuasa Allah terjadi, yaitu dari Kolose 2 ayat 12. Sekali lagi Yesus mau melakukan dan memberikan serta membuat perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap orang, pada setiap manusia yang mau datang dan percaya kepadanya. Yang mau diubah pastinya, mau diproses, yang tetap di dalam Dia, taat, yang mau menerima, bahkan tidak menyanyiakan kasih karunia. Dan siang ini tema yang saya bawakan kelanjutannya. Kita mengalami perubahan karena kita memperoleh perhatian dan diperhitungkan oleh Allah. Dia mengingatnya dan mengindahkannya. Inilah bukti nyata dari kasih Allah yang kita sebut sebagai kasih karunia, yang diberikan kepada manusia yang semestinya nggak layak menerima, saudara. Yang semestinya kita jauh, bahkan dihabisin. Tapi karena Dia memperhatikan dan memberi untuk setiap manusia yang berseru padanya. Sebelum kita lanjut, kita buka Rut pasal 1 ayat 6b. Rut pasal 1 ayat 6b mengatakan demikian, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sekali lagi, ketika Tuhan memperhatikan, maka terjadi perubahan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita harus mengetahui dan mengerti betapa berat penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus demi untuk kita semua manusia ini. Perubahan ingin diberikan, perubahan akan terjadi. Namun Yesus harus menjalani sesuatu yang sangat berat. Maka Ibrani 2 ayat 6 mengatakan bahwa ada dua sosok pribadi di situ. Coba Ibrani 2 ayat 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kok Mazmur tadi, apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
ada dua pribadi, sosok, yaitu yang pertama manusia, yang kedua anak manusia. Maka disebutkan di situ atau dua hal. Dikatakan manusia. Kita tahu bahwa pada mulanya Allah ini menciptakan manusia itu sempurna. Karena sesuai dan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Atau boleh dikatakan sebagai imago Dei. Sempurna. Manusia ini semestinya sebagai pilihan unggulan, jago, yang dijagokan. Namun kenyataannya jatuh dan jauh dari Allah. Bahkan sampai ada yang melawan Allah. Karena jatuh dosa ini. Maka sekali lagi Allah ini muak, jijik dengan dosa yang manusia lakukan ini. Maka Allah ingin menghapuskan semua. Ingin menghabisi manusia. Ayat ini mengatakan, siapa manusia itu? Ya saudara dan saya juga. Tapi diperhatikan. Yang semestinya enggak layak ini loh. Yang semestinya membuat Allah jengkel, marah. Namun di antara manusia-manusia yang melawan Allah, manusia-manusia yang jatuh ini, masih ada manusia-manusia tertentu. Saya sebutkan manusia ya, mungkin kedengarannya kurang enak, tapi Alkitab ngomong manusia. Tapi masih ada manusia-manusia tertentu yang masih melekat dan berharap padanya. Ada manusia-manusia tertentu yang masih berpengharapan di dalam Dia. Dan Allah, Dia tidak pernah memungkiri janjinya. Walaupun sudah jatuh semua ini, namun ada beberapa manusia yang masih ingat sama Dia. Maka ayat ini mengatakan manusia, sehingga engkau mengingatnya, sehingga engkau memperhatikannya. Dan dikatakan yang kedua, anak manusia. Allah benci sama dosa setiap manusia yang sudah mestinya dijagokan ini, pilihan ini. Namun jatuh, Allah jijik dengan dosa ini. Maka sang bapak ini melihat putranya, anak manusia ini, yang harus menjalani, yang harus menanggung, yang harus menerima, memikul dosa. Ketika Allah melihat anak manusia ini, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya dalam Ibrani, anak manusia itu siapa? Yesus itu. Maka dikatakan dibuatnya menjadi lebih rendah sedikit dari malaikat. Untuk apa, saudara? Roma 3:25. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi manusia-manusia yang di dalam ayat Ibrani 2 tadi, ayat yang ke-6, manusia-manusia yang semestinya dihabisin, yang semestinya tidak layak karena dosa yang jijik dan memuakkan ini, maka Bapak mengutus anaknya, anak manusia ini,
tapi harus menanggung dosa. Harus memikul dosa. Dikatakan ditentukan. Untuk apa? Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Keadilannya apa? Wah, tak basmi semua ini kalau keadilannya berjalan. Semua manusia harus dihabisin. Dan hal ini ditunjukkan, dibuatnya supaya Yesus ini menjadi yang menanggung, memikul dosa semua ini pada masa lalu dikatakan. Keadilannya masih tertahan, kesabarannya masih tertahan. Yang telah terjadi dahulu pada masih kesabarannya berlaku. Tapi sekali lagi, hal ini dilakukan hanya untuk supaya kita manusia ini mengalami perubahan. Yang menjadi sorotan kita saat ini yaitu Yesus harus mengalami dalam keadaan yang sama seperti kita manusia ini. Menjalani hal yang sama. Supaya apa? Supaya manusia-manusia nantinya tidak bisa berdalih. Manusia-manusia nanti selanjutnya tidak bisa mengatakan aku kan manusia, aku kalah. Gimana? Tidak bisa. Karena Yesus melakukan semuanya dalam keadaan sebagai manusia. Coba tampilkan Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Saudara dan saya ini, manusia-manusia ini. Maka ia juga menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, dalam keadaan manusia. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau manusia sekarang ini berdalih, berusaha membuat alasan alibi, aku kan manusia, aku kan gak bisa menang, aku kan lemah, gak bisa. Karena dia berada dalam manusia, sebagai manusia. Bisa merasakan sakitnya daging ini. Bisa merasakan stres. Apa Yesus stres toh ya? Iya. Waktu di Taman Getsemani ini stres loh. Bahkan dia bertanya sama bapak-bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Stres menghadapi semua ini. Sampai keringatnya keluar darah, bagaikan darah, tetesan darah. Urat-urat sarafnya ini udah pecah. Maka darah yang keluar. Maka ketika Yesus melakukan semuanya ini, berat, iya. Menanggung dosa, iya. Maka sang Bapak ini, saya ulangi kalimat-kalimat ini supaya jelas. Sang Bapak jijik dengan dosa. Maka ketika Yesus menanggung semuanya, menanggung dosa semuanya, penderitaan dan sebagainya, sang Bapak memalingkan wajahnya. Jijik aku. Maka sang Bapak meninggalkan sang anaknya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya ini bisa menikmati apa yang Yesus kerjakan. Mengalami perubahan yang benar. Karena oleh kematiannya, oleh darahnya. Coba tampilkan Ibrani 2:15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka
yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Membebaskan, memperoleh pembebasan berapa minggu yang lalu, memperoleh kerja kuasa Allah terjadi, maka manusia semestinya tidak bisa berdalih dengan alasan apapun juga. Aku manusia, nggak bisa. Dan kita dibuatnya menjadi kuat dan menang, sama seperti Yesus ketika mengalami semuanya. Maka dia bangkit dan menang. Asal kita tetap di dalam Dia, percaya di dalam Dia, maka mengalami perubahan. Maka kita manusia ini yang berada dan percaya di dalam Dia bersyukur. Karena apa? Kita buka Ayub 7 ayat 17 dan 18. Ayub sebelum Mazmur. Ayub pasal 7 ayat 17 18. Apakah gerangan manusia? Nggak ada artinya loh semestinya kita ini. Nggak ada istimewanya semestinya. Tapi karena tadi kita baca Ibrani 2 ayat 6, semua dilakukan oleh anak manusia untuk kita mengalami perubahan. Apakah gerangan manusia sehingga dia atau manusia ini kau anggap agung? Engkau mengindahkannya, kau anggap agung. Dan kau memperhatikan. Diperhatikan, saudara. Dan juga dikunjungi tiap pagi, katanya. Kau datangi setiap pagi. Dan kau uji setiap saat supaya kita timbul bagaikan emas yang murni. Kalau Allah ingin menghendaki kita mengalami perubahan yang sesungguhnya, nggak main-main. Dia melakukan dalam proses penderitaan dijalani. Dia menanggung segala dosa, beban, apapun juga dijalani. Supaya dalam kemanusiaannya kita pun juga tidak bisa berdalih. Tapi kita percaya dan sungguh-sungguh Engkau adalah Allahku yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sini, setiap pagi dikunjungi. Tapi sebaliknya kita mengunjungi enggak? Nah itu pertanyaan buat kita. Kalau kita ogah-ogahan asal-asalan, Ibrani tadi mengatakan, siapa sih manusia itu? Apa sih istimewanya manusia itu? Tapi karena dia ini, kalau dia mau berkorban dan melakukan semua karena dia ingin memperhatikan keberadaanmu dan keberadaan saya. Orang-orang yang di dalam dia diperhatikan, ditinjau setiap saat. Ia siap menolong. Ibrani 2:18. Ia siap menolong dalam keadaan yang dimana manusia juga mengalami, Yesus juga mengalami. Maka kita juga bisa mengalami kemenangan di dalam Dia. Lah, hal ini bisa terjadi kalau Allah memperhatikan setiap manusia, memperhatikan saudara dan saya. Hal ini juga bisa terjadi kalau ada timbal balik, saudara. Kalau Dia memperhatikan tingkah laku kita, Dia melihat segala gerak-gerik kita, maka kita juga harus memperhatikan Dia. Kalau kita nggak memperhatikan Dia, namanya kurang ajar, saudara. Ya, saya kasih contoh.
Saya sama tante ini sering telepon anak saya, baik melalui line atau melalui apa yang ada gambarnya atau apa, FaceTime atau apa ya, ada gambarnya itu, langsung ada foto itu wajahnya. Kita ngobrolan. Saya memperhatikan wajahnya, wah kangen, yo kangen. Berapa tahun nggak ketemu gitu ya. Tapi satu saat, waktu kita ngobrolan enak-enak gini, anak saya tuh nggak memperhatikan di layar HP itu. Jadi layar HP-nya ngadep kemana, atau ada wajahnya tapi mata nih melengos, ngeliat TV, ngeliat game gitu. Nggak memperhatikan. Secara manusia ini jengkel gitu. Kurang ajar, aku ngomong ambek kowe gak diperhatikno. Saudara pernah ngalami sama anak-anak saudara? Ngomong wah diplengosi. Ngerti melengos ya? Ngomong gak dianggap. Diperhatikan toh? Tapi anaknya gak memperhatikan. Maka kita jengkel, marah. Nah, dalam kehidupan ini, dalam Ibrani juga mengatakan, Allah memperhatikan, hai manusia, siapa manusia ini? Nggak ada artinya. Tapi dia memperhatikan, dia melihat. Maka sekarang, balikan dari kita. Halo, selamat pagi. Maka ketika kita mendengar firman-Nya, kita juga harus memperhatikan dengan sungguh. Yang main HP matiin aja kalau engkau nggak memperhatikan. Keluar kalau mau main HP. Loh, ini memperhatikan. Saudara pengen diberkati toh? Saudara ingin Tuhan menjenguk kita setiap pagi toh? Kita merindukan perubahan yang terjadi supaya Tuhan ini memberkati kita toh? Maka dia memperhatikan kebutuhan kita loh. Kebutuhan saudara, kebutuhan saya diperhatikan. Cuman sebaliknya, kita juga harus memperhatikan dia. Ibrani 2 ditulis karena perihal dari Ibrani 2 ayat yang 1. Coba kita baca Ibrani 2 ayat 1. Ini awalnya. Makanya di dalam ayat 6 disebutkan siapa sih manusia itu. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tadi saya singgung kalau yang main HP nanti hanyut di bawah arus. WA terus. Tapi perhatikan apa yang kita dengar. Memperhatikan apa sih? Pasti firman-Nya dong. Pasti apa yang Tuhan mau, perhatikan. Lantas dikatakan dalam Lukas 11:35. Perhatikan terang yang ada padamu. Kita menerima terang. Kita menerima keselamatan. Jaga terang ini supaya jangan padam. Perhatikan. Perhatikan apa yang penting dalam hidup ini ketika kita mendengar firman-Nya. Supaya terjadi perubahan. Yaitu Allah memperhatikan kita juga. Di dalam Efesus 5 ayat 15. Ini yang penting. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Kalau tadi kita baca Ibrani, teliti. Nah ini katakan perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Tuhan memperhatikan cara hidup kita, maka di sini terus perhatikan juga hidupmu ini, bagaimana engkau hidup.
Bagaimana kita mengalami perubahan kalau hidup kita yang nggak kita perhatikan? Apa yang harus kita kerjakan ketika kita memperhatikan hidup kita ini? Yang pertama, ada 4 hal bagaimana kita memperhatikan hidup kita ini. Yang pertama, di dalam Filipi 2:21, yaitu memperhatikan kepentingan Kristus Yesus, bukan kepentingan diri sendiri. Kehidupan ini penting, iya, tapi katakan semuanya mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini disuruh memperhatikan, saudara. Kalau saudara ingin Allahmu memperhatikan hidupmu, ya perhatikan ini. Kepentingan Kristus Yesus lebih utama dari segalanya. Yang kedua, bagaimana sih hidup kita diperhatikan? Apanya yang diperhatikan? Kolose 4:17. Kolose 4:17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus apa? Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Engkau masuk dalam pelayanan di mana Tuhan sudah percayakan. Loh, saya jadi jemaat biasa. Jemaat ada tugasnya juga. Perhatikan dengan seksama pelayanan yang engkau terima. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku masuk dalam pelayanan, masuk dalam jemaat bergereja, tapi tidak mau memperhatikan cara hidupnya. Beribadah suka-sukanya. Tapi di sini kata perhatikan. Supaya engkau menjalankan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, di dalam 1 Timotius 4 ayat 14-15. Apa yang harus kita perhatikan dalam hidup ini? Dikatakan 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Setiap manusia memperoleh karunia. Enggak punya. Oh, enggak mungkin. Semua manusia memiliki karunia yang diberikan. Jangan lalai mempergunakan. Perhatikan. Yang telah diberikan kepadamu, baik oleh doa atau nubuatan yang terjadi, atau dengan penumpangan tangan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dalam hal ini saya berbicara khusus tentang para pelayan. Juga untuk seluruh jemaat. Kalau pengen mendapat perhatian khusus daripada Allah, kau juga harus memperhatikan cara hidupmu. Dikatakan perhatikan semuanya itu. Baik ini karunia yang ada padamu. Yang sering berdoa, yuk terus tumbuhkan semangat untuk berdoa. Yang menyembah Tuhan, tingkatkan lagi. Yang sering pujian, penyembahan, ayo tampilkan kembali. Dikatakan baik melalui nubuatan atau oleh penumpangan tangan sidang penatua. Saya setiap kali angkat tangan, tumpang tangan istilahnya, memberkati. Jagai, perhatikan ini semua. Dan yang keempat, katakan, sebelumnya ketika engkau
memperhatikan ini, jangan lalai. Maka 1 Timotius 4 ayat 15, katakan ini. Ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya apa? Kemajuanmu nyata. Saya sudah berapa sekian tahun, puluh tahun beribadah, percaya Tuhan. Kelihatan enggak kemajuan saya? Bukan menyombongkan diri, bukan. Apakah masih seperti kanak-kanak? Atau beranjak dewasa? Saya mengajak pada seluruh jemaat, pada seluruh orang percaya, bukan menjadi kanak-kanak terus. Beranjak dewasa. Supaya kemajuanmu nyata. Perhatikan semuanya. Lantas yang keempat, Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ingat satu sama lain. Bersosialisasi, mendorong satu sama lain. Ini dikatakan juga perhatikan cara hidupmu. Bukan cuek, acuh tak acuh, enggak. Sekali lagi, Tuhan memperhatikan. Tuhan melakukan semuanya karena manusia. Yang semestinya manusia ini dihilangkan, dihapus, dibinasakan semuanya. Yesus melakukan. Kita mendapatkan perhatian istimewa. Lantas apa sih untungnya kalau dia memperhatikan itu, apa untungnya? Sehingga kita juga harus memperhatikan dia. Coba tampilkan Mazmur sekali lagi. Mazmur 144. Kita baca di dalam, kita ulang ayatnya ya. Ayat 3. Mazmur 144 ayat 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Jadi kita diingatkan kembali, perubahan bisa terjadi. Yesus sanggup merubah segalanya, iya, dengan mudahnya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia mengalami kemenangan, bangkit dan menang. Maka kita pun yang berada di dalam dia, firman Tuhan katakan, orang-orang percaya juga bisa mengalami. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Asal engkau tetap di dalam dia. Maka Mazmur Daud mengatakan, dia mengalami perubahan. Ketika dia terus memperhatikan apa yang Tuhan mau. Maka di dalam pasal ini, perubahan yang terjadi ditulis juga oleh Daud. Di dalam ayat yang ke-12, ayat 12 sampai 14. Ini perubahan yang Daud alami. Karena dia memperhatikan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi ayat di dalam Alkitab mengatakan semoga. Semoga ya. Ada. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Satu, manusia yang tidak mau percaya dan tidak mau datang dan tidak mau memperhatikan. Dua, manusia yang memperhatikan dan percaya dan datang. Maka terjadi semoga. Bagi orang yang datang dan memperhatikan sungguh-sungguh, maka terjadi ayat-ayat ini. Jadi semoga ini ada dua kemungkinan. Bisa terjadi atau tidak bisa terjadi.
terjadi kalau kita memperhatikan juga firman-Nya. Semoga anak-anak laki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Wah, anak laki-laki kita diberkati. Bukan hanya anak laki-laki. Wah, aku dia anak wedok kabeh gak apa-apa, dikatakan seperti ini juga. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Terhormat, diberkati. Dikatakan juga semoga gudang-gudang kita penuh. Siapa sih nggak mau? Ketika Allah memperhatikan nggak main-main, perubahan-perubahan terjadi. Gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita, semoga menes. Karena ini tergantung dari kita memperhatikan apa enggak. Kalau Allah memperhatikan, ini hasilnya. Kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita, melimpah. Berkatnya luar biasa, nggak terbendung. Kalau Allah memperhatikan seperti Daud alami, ada lagunya, kalau orang lain ditolong, maka aku juga ditolong. Kalau Daud ditolong, Daud mengalami berkat yang luar biasa, mendapatkan perhatian yang luar biasa daripada Allah, maka kita pun juga bisa, asal engkau juga memperhatikan firman-Nya. Semoga lembu sapi kita syarat istilahnya padat gitu loh. Jadi berkatnya wah, bukan kosong, syarat penuh. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Kalau bahasa asli mengatakan jeritan ini ketakutan, ngeri. Tapi kalau Allah memperhatikan kita, Allah yang menjagai, Allah yang membentengi, Allah yang meluputkan dari segalanya. Mau tahu saudara? Saya juga mau. Tapi prosesnya gak gampang. Perhatikan. Perhatikan cara hidupmu. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-15, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, yang bagaimana? Bangsa yang memperhatikan Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bila ingin mengalami perubahan yang luar biasa, Allah memperhatikan saudara dan saya. Tapi juga kita harus memperhatikan apa yang Tuhan mau. Dari cara hidup kita. Maka biarlah kita juga mau melakukan terus di dalam Dia. Dia sanggup merubah segalanya. Jesus changes everything. Asal kita mau tetap di dalam Dia. Ada satu ayat sebagai ayat penutup, supaya kita mengerti lebih dalam. Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22 katakan demikian. Roma 11 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga.
Tuhan, aku ingin Tuhan kau memperhatikan aku, hidupku. Oh, aku selalu memperhatikan kalau Allah ngomong. Aku selalu memperhatikan hidupmu. Siapa manusia ini yang gak layak? Aku memperhatikan, aku mengingat janji-janjiku. Semua ini bisa terjadi kalau engkau juga memperhatikan aku. Jadi kita sekarang mengerti kemurahan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kita. Jangan sampai kekerasan keadilannya jatuh pada kita. Maka kita benar-benar dalam Dia. Tadi pujian toh, tetap dalam Dia. Siapa yang bisa lari dari hadapannya? Nggak ada. Tinggal pilih satu di antara dua. Kemurahannya atau kekerasannya. Minta perhatian, diperhatikan sama Tuhan, atau dipotong sama Tuhan. Ya. Jadi kita sungguh-sungguh, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, sudah mau habis dah. Tapi kalau nggak memperhatikan, maka mereka juga akan dapat kebagian dipotong. Tapi kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak menyanyiakan kasih karunia, maka berkat melimpah buat saudara dan saya. Amin. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau Allahku yang memperhatikan setiap anak-anaknya, yang selalu peduli pada setiap kami anak-anakmu yang selalu berseru padamu. Bahkan Kau yang selalu mengindahkan, memperhitungkan. Engkau yang mendatangi kami setiap pagi. Engkau yang melihat setiap keberadaan pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan saat ini juga kami menyadari, untuk kami memeriksa cara hidup kami. Untuk kami terus memperhatikan apa yang kami dengar, yaitu firman. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu terus mengingatkan pada setiap kami bahwa Allahku yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap kami, tidak pernah meninggalkan sedetik pun, bahkan menjagai dan memberkati kami. Biarlah Engkau menjamah, Engkau tidak meninggalkan mereka, tapi kami mohon saat ini belas kasihan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau jamah, Engkau pulihkan, sembuhkan. Biarlah semuanya ini terjadi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau, juga tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biarlah mujizat-Mu boleh terjadi, kuasa-Mu bekerja karena iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami berpisah pulang, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu memegang tangan kami, Engkau memperhatikan kami. Maka kami saat ini mengangkat tangan kami. Biarlah Engkau memegang setiap tangan kami yang terangkat, dan berkat-Mu tercurah untuk setiap kami. Maka sekarang sidang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa,
di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati, sehat selalu.